Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afdal dari kelas 3 ATKJ. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai MPLS, yang dimana MPLS atau Multi Protocol Label Switching merupakan sebuah metode transmisi data yang menggunakan label untuk melakukan forwarding paket data. Dengan penggunaan label ini, maka pengiriman paket data akan dilakukan dalam kelompok-kelompok. Nah, ini adalah topologi dari contoh kasus yang akan kita buat. Di sini menggunakan 10 router yang dimana terdiri dari P1 sampai P8 dan router PE1 dan PE2. Keseluruhan router ini dikonfigurasi dengan protokol OSPF, dan dua router ini yaitu P1 dan PE2 itu dikonfigurasi dengan protokol BGP. Nah, kemudian masing-masing router dipasangkan dengan IP berdasarkan IP yang ada pada tabel pengalamatan yang ini. Jadi misalnya pada router P1 pertama-tama itu kita masukkan perintah conft. Conft ini merupakan singkatan dari configuration terminal, yang dimana perintah ini digunakan jika kita ingin masuk ke dalam global mode, sehingga kita dapat melakukan konfigurasi global dan masuk ke mode konfigurasi khusus. Nah, selanjutnya adalah masuk ke interface sesuai dengan tabel pengalamatan. Jadi misalnya di sini tabel pengalamatan pada router P1 yaitu interface G0/0, maka pada konfigurasi router P1 masuk dengan interface G0/0. Interface G0/0 ini memiliki IP address yaitu 192.168.3.2 dengan netmask 255, dan 252. Nah, kenapa menggunakan netmask ini? Dikarenakan pada tabel pengalamatan diberitahukan bahwa interface tersebut memiliki /30, yang dimana /30 ini memiliki netmask yaitu 255, dan 252. Selanjutnya adalah memberikan perintah nosh. Nosh ini merupakan singkatan dari no shutdown, yang digunakan untuk mengaktifkan atau memunculkan interface. Nah, dapat dilihat saat memberikan nosh, maka akan muncul notifikasi yang menandakan bahwa interface is up atau interface telah aktif. Nah, untuk berpindah interface cukup dengan memasukkan perintah interface diikuti dengan nama interface-nya. Misalnya di sini interface loopback 0. Loopback sendiri adalah interface yang berupa IP address virtual yang berguna untuk tujuan pengujian. Nah, untuk loopback sendiri itu tidak perlu memasukkan perintah nosh seperti pada interface G0/0. Itu dikarenakan interface-nya akan otomatis aktif sesaat setelah masuk ke dalam konfigurasinya. Nah, netmask-nya itu IP address-nya itu 50.10 dengan netmask 255.255.255.255.
netmask ini dikarenakan karena IP tersebut memiliki /32 dan .255 merupakan netmask dari /32. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi MPLS. Untuk melakukan konfigurasi MPLS cukup dengan masuk ke dalam interface yang sebelumnya telah dikonfigurasi selain interface loopback, misalnya pada router P1, masuk ke dalam interface G0/0 lalu memasukkan perintah MPLS IP. Hal ini dilakukan untuk ke 9 router lainnya. Jadi router lainnya juga memasukkan interface-nya lalu memberikan perintah MPLS IP. Selanjutnya adalah melakukan konfigurasi OSPF. OSPF ini dilakukan agar router dapat terhubung satu sama lain. Nah, untuk konfigurasi OSPF-nya di sini saya memakai proses ID sebesar 10 untuk setiap router, lalu memasukkan IP dari masing-masing interface termasuk dengan loopback, lalu memasukkan wildcard mask-nya dari setiap interface. Misalnya di sini ini adalah IP dari interface G0/0 dan ini adalah wildcard mask-nya. Untuk /30 wildcard mask-nya itu 0003 dan untuk /32 wildcard mask-nya itu 0000. Lalu area 0 ini adalah area backbone dari OSPF, yang dimana semua sub area harus terhubung dengan backbone secara lokal. Area 0 bertanggung jawab untuk mendistribusikan informasi routing secara informasi routing antara non backbone area. Nantinya jika router sudah terhubung menggunakan protokol OSPF, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Ini menandakan bahwa router sudah terhubung secara OSPF. Nah, untuk notifikasi yang di bawahnya yaitu ini LDP neighbor, itu dikarenakan karena sebelumnya sudah dikonfigurasi MPLS terlebih dahulu. Jika diperhatikan di sini tidak ada notifikasi yang menyatakan bahwa LDP neighbor is up atau LDP neighbor sudah aktif. Nah, hal ini dikarenakan sebelumnya router itu belum terhubung. Nah, setelah router terhubung secara OSPF, konfigurasi MPLS sebelumnya juga akan otomatis aktif. LDP sendiri adalah protokol yang secara otomatis menghasilkan dan bertukar label antar router. Protokol LDP ini yang terdapat pada MPLS. Nah, OSPF ini dikonfigurasi untuk semua router, ke 9 router lainnya, termasuk router PE1 dan router PE2. Selanjutnya adalah konfigurasi BGP untuk router PE1 dan router PE2. Pada kasus ini
AES number yang digunakan adalah 65500. Lalu mendaftarkan IP loopback 0 dari router yang berlawanan. Misalnya pada router PE1, router yang berlawanan itu adalah router PE2. Jadi 50-50-52 ini merupakan loopback 0 dari router PE2. Begitu juga pada PE2 memasukkan loopback 0 dari router PE1. Nah, selanjutnya adalah verifikasi BGP. Nah, untuk verifikasi dapat memasukkan perintah show IP BGP neighbor. Dapat dilihat di sini pada router PE1 saat memasukkan perintah show IP BGP neighbor, maka akan muncul IP dari router yang telah dipasangkan, pada kasus ini yaitu router PE2. Nah, selanjutnya adalah pengecekan MPLS. Untuk mengecek apakah MPLS berjalan dengan baik atau belum, dapat memberikan perintah show MPLS forwarding table, yang dimana dia berisi local label, outgoing label, prefix dan bytes label switch, outgoing interface dan next hop-nya. Karena pada router PE1 dia terhubung dengan dua router, maka pada router PE1 dia terhubung dengan dua interface dari router lain, yaitu interface G10 pada router P2 dan interface G30 pada router P3. Nah, dapat dilihat di sini ini adalah IP dari router P2 dan router P3. Selanjutnya adalah menguji koneksi. Untuk cek koneksinya ini dilakukan dengan beberapa skenario. Yang pertama itu keadaan normal. Di sini coba ping dari PE1 ke PE2. Nah, dapat dilihat di sini success rate-nya itu 100%. Yang menandakan bahwa kedua router ini sudah terhubung, dan dapat dilihat jika menggunakan aplikasi Wireshark. Di sini terdapat proses request dan reply dari kedua router. Selanjutnya melakukan traceroute. Traceroute ini digunakan untuk melacak jalur yang diambil oleh paket dari sumber ke tujuan secara real time. Ya, misalnya di sini melakukan traceroute dari router PE1 ke PE2. Dapat dilihat di sini ada 6 jalur yang dapat dilewati menggunakan protokol MPLS. Nah, untuk selanjutnya itu ping dari P2 ke P1. Dapat dilihat di sini success rate-nya itu 100%, dan ini adalah proses request dan reply dari
kedua router. Ini adalah proses traceroute-nya. Terdapat 6 jalur yang dapat dilewati menggunakan protokol MPLS. Untuk keadaan kedua, yaitu salah satu interface mati. Di sini interface yang dimatikan yaitu interface dengan coaster kecil. Jadi misalnya yang ini, adalah coaster kecil. Jadi ini merupakan salah satu interface dari router P2. Nah, untuk mematikannya di sini saya mematikan interface G2/0 dari router P2. Perintah SH ini digunakan untuk mematikan interface atau shutdown interface. Nah, saat melakukan shutdown maka akan muncul notifikasi seperti ini yang menandakan bahwa interface itu down atau sudah mati. Begitupun dengan LDP neighbor yang sebelumnya terhubung juga akan ikut mati dikarenakan interface-nya tidak bekerja. Nah, selanjutnya coba melakukan ping dari router PE1 ke PE2. Dapat dilihat di sini success rate-nya itu masih 100%, tetapi waktu request dan reply-nya itu bertambah. Hal ini dikarenakan rute yang dilewati itu berubah. Nah, ini adalah saat traceroute dari router P1 ke router P2. Masih terdapat 6 jalur yang dapat dilewati menggunakan protokol MPLS. Lalu keadaan ketiga atau skenario ketiga yaitu salah satu router dimatikan. Pada kasus ini router yang dimatikan adalah router P2. Selanjutnya jika kita coba melakukan ping dari router PE1 ke router P2, success rate-nya itu masih 100%. Tetapi saat kita melakukan traceroute dari router P1 ke router P2, terlihat di sini jumlah jalur yang bisa dilewati menggunakan protokol MPLS itu juga berubah. Nah, ini adalah tampilan WireShark dan untuk protokol LDP memiliki hello message, yang dimana hello message itu berfungsi untuk melindungi sesi dari LDP MPLS. Jadi begitu MPLS diaktifkan maka LSR atau label switch router akan mengirim pesan ke LSR lain untuk membuat sesi LDP. LSR mengirimkan pesan hello LDP sebagai paket dari user datagram protokol ke semua perangkat yang di subnet. Jadi saat LSR tetangga merespon pesan hello tersebut, barulah perangkat membuat sebuah sesi LDP. Nah, untuk keep alive message ini berfungsi untuk memastikan bahwa
router tetangga itu masih aktif atau tidak. Keep live message ini dikirimkan dengan interval waktu tertentu. Saya kira itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.